Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Ip Man 1 yang dirilis pada tahun 2008. Pada seri ke-1 ini mengangkat kehidupan awal sosok Ip Man di kota Foshan sekitar tahun 1930, yang kala itu Cina sedang mengalami konflik peperangan dengan Jepang. Saat itu kehidupan keluarga Ip Man sangat makmur dan berkecukupan, namun hal tersebut berubah ketika kota Foshan jatuh ke tangan Jepang. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana Foshan pada tahun 1930. Sebuah daerah yang sangat makmur dan terkenal dengan bela dirinya. Kemudian adegan berpindah ke rumah Ip Man, di mana terlihat seorang asisten yang mengabari Ip Man bahwa ada seseorang yang ingin bertemu. Ip Man pun bergegas menemui orang itu, dan ternyata ia adalah seorang guru bela diri yang bernama Liao. Di mana kedatangannya guru Liao ini untuk mengajak Ip Man berlatih secara pribadi, karena ia mendapat kabar kalau Ip Man sangat ahli dalam bela diri. Sampai meskipun awalnya Ip Man menolak, namun karena guru Liao memaksa akhirnya Ip Man pun bersedia. Saat latihan pribadi tersebut sedang berlangsung, tiba-tiba seorang pemuda bernama Yuan naik ke teras rumah Ip Man untuk mengambil layangan. Saat itu Yuan sempat melihat pertarungan latihan antara Ip Man dan Liao, serta melihat juga ketika Ip Man berhasil menumbangkan Liao. Sementara Liao sendiri, ia meminta Ip Man untuk merahasiakan pertarungan pribadi tersebut, dan tentu saja Ip Man akan merahasiakannya. Tak lama setelah itu di sebuah restoran, terlihat Yuan yang menceritakan kekalahan guru Liao saat berduel dengan Ip Man. Lalu tak berselang lama terlihat Ip Man yang datang ke restoran tersebut, dan ia berniat akan menemui teman bisnisnya. Sementara di tempat lain, guru Liao yang mendapat kabar kalau kekalahannya telah diketahui banyak orang, secara langsung mendatangi Yuan untuk memarahinya. Saat itu Lin, si pemilik restoran sekaligus kakak kandung dari Yuan, ia pun mencoba melerai dan menenangkan guru Liao. Namun Yuan yang tak mau disalahkan, ia pun langsung berlari menemui Ip Man untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Sampai karena hal itulah kini Lin alias sang kakak menjadi sedikit murka, lalu menasehati sang adik hingga ia melorotkan celananya. Tak lama dari itu seorang polisi yang bernama Li Jiao datang, lalu meminta agar para berandal kungfu ini tidak membuat keributan. Ia juga mengatakan kalau kungfu itu sudah sangat kuno, dan sekarang sudah zamannya senjata sebagai penggantinya. Sampai ketika Li Jiao berceramah sambil menodongkan pistol kepada Ip Man, tiba-tiba saja Ip Man memblokir pistol tersebut sampai membuat Li Jiao terdiam seketika. Setelah di rumah, Ip Man pun memberikan pinjaman modal usaha kepada rekan bisnisnya yang bernama Kuan untuk membuka pabrik kapas. Lalu keesokan harinya terlihat sekelompok berandalan yang dipimpin oleh Jin yang sengaja datang ke Foshan untuk menantang semua guru kungfu di sana. Saat itu, semua guru dari setiap perguruan harus tumbang, karena tingkat bela diri Jin yang bisa dibilang sudah sangat ahli. Namun ketika Jin dan kelompoknya sedang merayakan kemenangannya di sebuah warung makan, si pemilik warung mengatakan kalau Jin jangan dulu berbangga diri sebelum mengalahkan Ip Man. Mendengar perkataan itu, Jin dan kelompoknya pun langsung bergegas menuju ke rumah Ip Man untuk menantangnya duel. Pada awalnya Ip Man sempat menolak, sementara istri Ip Man juga tidak suka jika para berandalan itu masuk ke rumah Ip Man. Namun karena Jin mengatakan sebuah perkataan yang seakan meremehkan Ip Man, terlebih lagi Li Jiao sang polisi juga datang untuk meminta Ip Man mengembalikan kehormatan Foshan, akhirnya Ip Man pun menerima tantangan dari Jin. Sampai akhirnya Jin yang sangat angkuh pun berhasil Ip Man tumbangkan, sampai membuatnya malu lalu langsung pergi dari sana. Semenjak saat itulah kini warga Foshan pun semakin menghormati Ip Man, sampai mereka rela memberikan barang gratis ketika Ip Man dan sang istri berbelanja ke pasar. Namun sayangnya semua kisah indah itu harus berakhir pada tahun 1937, saat Jepang menduduki Cina.
Banyak orang-orang yang tewas karena kelaparan, menyusutkan populasi Foshan dan merubah semua kebahagiaan menjadi penderitaan. Bahkan semua itu menjadi semakin parah ketika Jepang menguasai Foshan dan menyita rumah Ip Man untuk dijadikan sebagai markas. Kini kehidupan Ip Man pun berubah drastis, namun sang istri tetap setia dan selalu ada untuk Ip Man. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Ip Man juga sampai menukarkan barang-barang yang masih ia miliki dengan beras. Bahkan saking kesulitannya Ip Man saat itu, Kwan yang masih menjalankan bisnis pabrik kapasnya menawarkan jabatan kepada Ip Man, mengingat Ip Man lah yang dahulu meminjamkan modal kepada Kwan. Namun saat itu Ip Man menolak tawaran tersebut, karena ia tidak ingin mempunyai hutang budi kepada siapapun. Pada suatu hari saat Ip Man menyuapi sang istri yang sedang sakit, ia selalu menanyakan persediaan makanan kepada Ip Man. Namun saat itu Ip Man mengatakan jangan khawatir, karena esok hari ia akan mencari pekerjaan. Lalu keesokan harinya Ip Man pun ikut dengan rombongan pekerja batu bara, dan mulai bekerja di sana. Di sana Ip Man juga bertemu dengan Lin si pemilik restoran, yang ternyata juga harus bekerja karena restoran miliknya juga kena imbasnya. Saat itu ketika Lin sedang bercerita kalau ia tak pernah bertemu adiknya lagi, ia tersadar kalau kaleng besi yang selalu ia bawa telah hilang. Namun saat Lin sedang mencari keberadaan kaleng tersebut, tiba-tiba beberapa tentara Jepang datang ke tempat itu. Lalu polisi Li Jiao yang saat ini menjadi penerjemah mereka, ia mengatakan kalau jenderal mereka mengundang siapa saja yang ahli kungfu untuk bertarung dengan karateka. Di mana kalau mereka menang dan bisa mengalahkan karateka Jepang, mereka akan mendapat hadiah yang berupa sekantung beras. Sampai karena hal itulah kini beberapa orang Foshan pun banyak yang tertarik, termasuk Lin yang juga akan turut mengikuti pertandingan tersebut. Sesampainya di TKP terlihat guru Liao yang berhasil mengalahkan karateka, lalu mendapat hadiah beras untuk dibawa pulang. Lalu karena melihat ketangkasan kungfu Cina, Jenderal Miura memutuskan untuk ikut bertarung, dan ingin melawan 3 orang Foshan sekaligus. Sampai akhirnya Jenderal Miura pun mulai melawan ahli bela diri Foshan, termasuk dengan Lin yang akan menghadapinya. Saat itu 2 orang Foshan memutuskan untuk menyerah, dan mengaku kalah karena tidak bisa menahan serangan dari sang jenderal. Namun berbeda dengan Lin yang saat itu mencoba bangkit, sampai ketika ada kesempatan Lin menyemburnya dengan darah. Sampai karena hal itulah Jenderal Miura pun menjadi murka, lalu menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya saat Ip Man bekerja kembali, ia tak sengaja melihat sebuah kaleng, yang ternyata itu adalah kaleng milik Lin. Lalu tak berselang lama Li Jiao dan beberapa tentara datang kembali, untuk mengundang lagi para ahli kungfu untuk bertarung dengan karateka. Saat itu Ip Man mencoba menanyakan keberadaan Lin kepada Li Jiao, namun Li Jiao hanya diam dan tidak menghiraukannya. Sampai karena hal itulah Ip Man pun memutuskan untuk ikut ke pertarungan itu, dan berharap bisa bertemu dengan Lin. Lalu di sana Ip Man juga melihat guru Liao yang sudah menang, dan saat itu meminta kepada sang jenderal untuk bertarung lagi dengan 3 orang. Namun sayangnya ketika guru Liao menghadapi 3 karateka itu, ia pun harus kalah dan menyerah tidak melanjutkan pertandingan. Hingga saat guru Liao akan pergi dan mengambil beras hadiahnya, tiba-tiba guru Liao ditembak oleh seorang kolonel bernama Sato, tanpa perintah dari Jenderal Miura. Dan karena perbuatannya itulah sang jenderal pun menjadi sangat murka, lalu memperingati bawahannya itu untuk tidak menganginya lagi. Sementara Ip Man yang melihat kejadian tersebut secara langsung, ia juga sangat murka dan memaksa polisi Li Jiao untuk menarungkannya dengan 10 karateka sekaligus. Sampai meskipun awalnya polisi Li Jiao sempat melarang dan Jenderal Miura sempat terkejut, akhirnya permintaan Ip Man pun dikabulkan. Sampai akhirnya Ip Man pun berhasil menumbangkan ke-10 karateka tersebut, hingga Jenderal Miura sangat terpana melihatnya. Lalu setelah itu Jenderal Miura memberi Ip Man sekatung beras, sebagai hadiah dan meminta Ip Man kembali untuk pertarungan selanjutnya. Namun saat itu Ip Man malah menolak hadiahnya tersebut, lalu membawa beras milik guru Liao dan langsung memberikannya kepada keluarganya. Tak lama dari itu terlihat Li Jiao yang memperingati Ip Man, agar berhati-hati kepada orang-orang Jepang. Namun Ip Man yang kecewa sekaligus murka, ia pun secara langsung menampar Li Jiao dan menganggapnya sebagai pengkhianat.
Di tempat lain terlihat Jin yang sedang menghadang sebuah truk, lalu membawa truk tersebut ke pabrik kapas milik Kwon. Di mana kedatangannya ini untuk meminta uang kepada Kwon, namun karena kondisi yang sulit Kwon pun tidak memberinya sepeser pun. Setelah itu Chow alias sang anak yang melihat kalau ayahnya dipukuli oleh Jin, ia pun secara langsung mendatangi rumah Ip Man untuk meminta bantuan. Namun saat Ip Man tiba di pabrik kapas tersebut, Jin dan para kelompoknya sudah pergi beserta adik Lin si pemilik restoran. Sampai karena hal itulah kini Kwon pun meminta Ip Man untuk mengajari karyawannya belajar Wing Chun agar bisa melawan para berandalan itu. Tak lama setelah itu ketika Ip Man sedang bermain dengan anaknya, tiba-tiba saja ia didatangi oleh Li Jiao. Di mana kedatangannya ini untuk menyampaikan tantangan Jenderal Miura yang ingin bertarung dengan Ip Man. Di sana juga ada Kolonel Sato dan beberapa tentara lainnya yang sangat terpesona melihat kecantikan istri dari Ip Man. Namun Ip Man yang tak terima karena Sato hendak menghampiri sang istri, ia pun secara langsung menyerangnya sampai pingsan. Setelah itu Li Jiao mengajak Ip Man dan keluarga untuk mengasingkan diri, karena ia tahu kalau Sato dan yang lainnya pasti akan menuntut balas. Lalu setelah Li Jiao sudah kembali ke markas Jepang, ia pun langsung disiksa habis-habisan karena sudah membiarkan Ip Man pergi. Sementara Jenderal Miura, ia mengatakan kalau ia akan mengerahkan banyak pasukan untuk mencari keberadaan Ip Man. Pada malam harinya Li Jiao bergegas menghampiri Ip Man untuk memberitahu kalau Ip Man tak usah ke pabrik kapas karena Miura sedang ke sana. Lalu ketika di pabrik kapas, dengan murkanya Sato pun menanyakan keberadaan dari Ip Man sambil menyiksanya. Sampai tak lama setelah itu ketika Kwon sedang dipukuli oleh Sato, tiba-tiba saja Ip Man datang dan menyerahkan diri. Ia lalu dipukul sampai bertekuk lutut, sampai ketika Sato hendak menembaknya tiba-tiba Miura datang, lalu meminta Ip Man mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Namun saat itu Ip Man menolaknya, lalu dengan berani menantang Jenderal Miura untuk bertarung. Setelah itu Jenderal Miura pun menyuruh bawahannya untuk menahan Ip Man, sementara Ip Man menyuruh Kwon untuk membawa pergi anak dan istrinya. Lalu Jenderal Miura juga sempat datang ke dalam sel tahanan untuk memberi Ip Man makanan dan mengatakan jika ia ingin pertarungannya dilihat oleh banyak orang. Keesokan harinya terlihat istri Ip Man yang menangis terseduh-seduh karena ia tidak pernah mendukung latihannya Ip Man. Sementara di balik itu, akhirnya duel antara Ip Man dan Jenderal Miura pun dimulai. Sampai akhirnya Ip Man pun berhasil menang, menumbangkan Jenderal Miura dengan Wing Chun andalannya. Namun saat di tengah merayakan kemenangan Ip Man, tiba-tiba saja Sato menembak Ip Man, sampai Ip Man harus terjatuh dan tak sadarkan diri. Sampai seketika itu juga semua warga Foshan yang ada di sana bereaksi keras, memberontak dan melawan para tentara Jepang. Sementara polisi Li Jiao ia berusaha membalikan pistol milik Sato, sampai akhirnya ia berhasil menembak leher dari Sato. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.